Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi tatapan penjaga patroli, Yan kembali ke matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ya, saya tidak tahu sama sekali Kaisar bela diri bayangan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Lingxian. Anda hanya menangkap saya." Mendengar kembalinya Yan, semua patroli saling memandang. Sekarang, bahkan jika mereka hanya ragu, mereka tidak berani mengambil risiko. Jika anak ini dan Ye Lingxian tahu, maka mereka sudah selesai. Melihat kepahitan dari patroli itu, Yan kembali dan tersenyum dan berkata, "Adapun mengapa saya tahu Lord Yeling ada di sini, itu benar-benar kebetulan dan itu mengenai." Mendengar ini, semua patroli memutar mata mereka tanpa sadar ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Semua orang tahu bahwa Ye Lingxian akan merekrut siswa untuk Akademi Aoki di daerah kumuh 3 hari kemudian. Anak ini harus menjadi cikal bakal yang dikirim oleh Ye Lingxian. Dia pertama kali datang ke daerah kumuh untuk menyelidiki. Jangan katakan apa-apa lagi, lihat bibir bocah ini dengan gigi merah dan kulit putih dan daging yang lembut, seperti daerah kumuh. Pada pandangan pertama, ada baiknya melihat anak-anak di keluarga kaya. Mendengarkan kembalinya Yan, ada omong kosong, bayangan Kaisar Wu suram. Meskipun di permukaan, Yan Guilai telah mengklarifikasi, tetapi pada kenyataannya, dia telah menyesatkan satu sama lain dengan bahasa, sehingga pihak lain tidak akan berani menangkapnya di bawah tabu. Mengernyitkan matanya, bayangan Kaisar Wu berkata, mereka semua membeku tentang apa yang mereka lakukan, dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Lord Yeling. Anda harus menangkap dan menilai, selama prinsip keadilan, dan keterbukaan dipertahankan, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Apakah adil dan terbuka? Mendengar bayangan Kaisar Bayangan, Yan kembali dengan cahaya tajam di matanya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berkata, "Oke, well. Aku bilang aku tidak tahu apakah aku tidak tahu. Alasan mengapa aku ingin lari adalah karena kau takut persidangan yang adil dan terbuka." Mendengar kembalinya Yan, Kapten Pos tidak bisa menahan tawa. "Kami sudah menyelidiki kasus ini dengan sangat jelas. 2 pria yang Anda bunuh memang gadis-gadis yang secara paksa merampok kedua daerah kumuh itu dan ingin menjualnya." King Lou mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, "Jika begitu, mengapa kamu masih memburuku? Bukankah sampah seperti itu, tidakkah seharusnya dibunuh?" Dengan senyum masam, Kapten Pos terdepan berkata, "Sebagai sebuah pesta kamu harus pergi ke pos terdepan dan pergi." Sementara Kapten Patroli mengirim penjelasan, sebuah suara yang jelas terdengar di belakang pohon kuno di samping danau. Melihat ke arah mana suara itu datang, sosok yang indah dan abadi berjalan keluar dari balik pohon kuno. Melihat sosok cantik dan abadi dengan takjub, Yan kembali hanya merasakan orang-orang di depannya, sangat akrab, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada apapun di pikirannya. Melihat wanita itu muncul, selusin peluit patroli tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan berkata serempak telah melihat Ye Lingxian. Mengangguk, alis wanita cantik itu berkerut dan berkata, "Penjarahan gadis yang berkeliaran dan penjualan ke rumah biru telah terjadi berkali-kali, dan aku telah mendengar tentang hal itu. Kali ini, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki kota kayu raksasa dengan seksama, benar-benar mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Patuhi." Dalam menghadapi perintah Ye Lingxian, patroli itu tidak punya pilihan selain memberikan perintah. Selama pidato, Ye Lingxian menoleh untuk melihat Yang Wei. Ketika dia akan berbicara, dia membanting matanya lebar-lebar, membuka mulutnya, dan tampak seperti hantu. Dalam gemetar tubuh halus, Ye Ling berkata, "Kamu. Siapa kamu? Siapa namamu dan orang tuamu?" Menghadapi pertanyaan Ye Ling, Yan kembali, "Namaku Yan kembali, orang tuaku, aku tidak tahu di mana mereka sekarang." Kembalinya Yan. Bergumam itu menggumamkan nama, mata Ye Ling, tetapi melihat kembalinya Yan tanpa berkedip. Seperti, sangat suka. Melihat kembalinya Yan di depannya, Ye Ling tampaknya melihat orang yang paling dicintainya, Chu Xingyun, dalam benaknya. Hanya saja usianya jelas tidak benar. Chu Xingyun telah hilang selama lebih dari 100 tahun, tetapi kembalinya Yan jelas hanya berusia 12 atau 3 tahun, mengatakan bahwa ia adalah cucu Chu Xingyun, yang terlalu muda untuk menjadi Xuan Sun. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Ye Ling sekarang adalah penguasa Kaisar Wu Zongjiu. Dari jarak dekat, dia dapat yakin bahwa darah yang mengalir kembali dari tubuh yang dikembalikan oleh Yan ini jelas bukan darah Chu Xingyun. Bukan saja garis keturunannya berbeda, tapi, bahkan ayunan jiwanya benar-benar berbeda. Dengan desahan kekecewaan, meskipun kembalinya Yang Wei ini sangat mirip dengan Chu Xingyun, tetapi sebenarnya ada banyak orang dengan penampilan yang sama, yang tidak biasa.
Sister Liu Liuxiang dan Sister Lilac, dua pasang adik perempuan ini, dilahirkan di dua dunia tetapi mereka terlihat persis sama, berdiri berdampingan, seolah-olah melihat ke cermin. Segala sesuatu di luar terlalu mudah untuk diubah. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan identitas Anda adalah garis darah dan fluktuasi jiwa. Jelas, garis keturunan kembalinya Yan dan fluktuasi jiwanya tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Namun meski begitu, Yeling tidak bisa menutup mata untuk acuh tak acuh pada kembalinya Yan. Di rumah cinta dan di bawah kegelapan, Yeling mengangguk pada kembalinya Yan, lalu tersenyum dan berbalik, dan berkata kepada pemimpin patroli, dalam kejadian ini, kembalinya Yan datang untuk melihat apa yang dia lakukan, dia tidak melakukan apa-apa, jadi tidak perlu memperlakukannya terlalu banyak salahkan, tetapi dia harus diberi imbalan besar untuk mendorong lebih banyak orang untuk berdiri. Dihadapkan dengan perintah Yeling, Kapten Pos mengirimkan pukulan penuh hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong yakinlah bahwa setelah kembali ke kantor pusat, saya akan memberitahu saran Yeling Xian kepada Kapten dengan jujur. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, oke, kamu mundur, setelah. Aku akan membiarkan dia pergi ke pasukan patroli untuk menutup kasus ini, tetapi untuk saat ini, aku punya sesuatu untuk dikatakan dengan dia. Menghadapi perintah Yeling, apa yang bisa dikatakan oleh kapten penjaga patroli, setelah menghormati Sili, dia cepat-cepat pergi dengan bawahannya. Penjamin Yeling Xian, apalagi markas besar pos patroli kota kayu kecil mereka, bahkan keluarga kerajaan Chu besar, hanya bisa melepaskannya, bukan seberapa mendominasi Yeling, tapi dia memiliki gengsi dan hak seperti itu. Terlebih lagi, kata-kata dan perbuatan Yeling layak untuk hati nurani dunia, dan layak bagi dunia. Setelah mengirim dari pos patroli, Yeling menatap Yang Wei dengan mata cerah, ayo, aku menyiapkan camilan kecil di sana. Apakah Anda ingin mencicipinya bersama? Mengerutkan alisnya, meskipun dalam hatinya, Yang Wei kembali untuk tinggal untuk memiliki hubungan yang baik dengan Yeling Xian ini, dan untuk menikmati makanan yang lezat. Tetapi di sisi lain, Yafu dan Sister Yaxin masih menunggunya di gorong-gorong di bawah jembatan batu. Melihat keraguan Yan, Yeling Xian hanya bisa tersenyum sambil tersenyum, apakah Anda khawatir tentang dua gadis yang Anda selamatkan? Tidak masalah. Saya akan mengirim seseorang untuk melindungi mereka. Sekarang Yeling Xian telah berbicara di sini, tampaknya itu akan terlalu tidak baik untuk menolak penolakan lebih lanjut. Dalam keputusasaan, Yan kembali dan mengangguk dengan gembira. Melihat Yang Wei kembali, Yeling mengangguk dengan gembira, dan kemudian berkata kepada Shadow Martial Emperor, ya, aku tidak membutuhkan perlindunganmu untuk saat ini. Kamu dapat menemukan dua gadis itu sekarang, lindungi mereka di dekatnya, tetapi jangan lakukan ganggu mereka, mengerti? Menghadapi perintah Yeling, Kaisar Bayangan tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Tugasnya adalah untuk melindungi Yeling. Apa yang harus dia lakukan jika dia pergi dalam bahaya? Dihadapkan dengan keraguan Kaisar Bayangan Marsial, Yeling mengerutkan kening dengan panik dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa, apakah Anda khawatir bahwa saya tidak mampu melindungi diri? Selama pidatonya, tangan kanan Yeling diangkat dengan lembut, dan dalam sekejap, 3 ular hijau-hijau besar melompat dari tanah, memutar dan memutar ke dalam susunan ular, dan melindungi Yeling dan Yan dengan erat. Di tengah, 3 kepala ular mengerikan ditujukan ke Shadow Emperor Wu. Berdiri dengan bangga di barisan ular, Yeling berkata, ada tongkat anggur yang diberikan kakak Chu kepadaku, bahkan jika Kaisar Zun datang, aku tidak takut, apa yang kamu khawatirkan. Setelah melihat Yeling Xian di penjaga Snake Arai, Shadow Emperor Wu tidak bisa tidak memarahi dirinya sendiri. Sebenarnya, alasan mengapa dia dikirim untuk melindungi Yeling Sage bukan untuk melindungi keselamatan Yeling, tetapi untuk menangani beberapa hal yang Yeling tidak bisa tangani secara pribadi. Seseorang benar-benar ingin membunuh Yeling, mengandalkan kekuatan Kaisar Wu Realem dan kualifikasi untuk melindungi Yeling Sage. Sebagai salah satu dari 7 jenderal ras manusia, Yeling, di medan perang, melawan dan bahkan mengalahkan keberadaan Kaisar Iblis, yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, benar-benar dapat membunuh Kaisar Bayangan. Yeling Xian tidak hanya menyelamatkan tentara dan memerintah orang, tetapi juga dewa perang wanita yang tak terkalahkan di medan perang. Dalam ratusan tahun terakhir, di bawah pengorbanan terus-menerus Yeling, tongkat anggur hijau ini telah lama diintegrasikan dengan bijak Yeling, dan kekuatannya sangat luar biasa. Anda tahu, di bawah 3 ular hijau dicekik, tetapi mengalahkan dewa tingkat kaisar, meskipun ia gagal membunuhnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa Yeling pasti memiliki kekuatan tingkat kaisar. Setelah mengepalkan tangan pada Yeling, Kaisar Bayangan hati-hati bertanya tentang posisi 2 saudara perempuan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, menghilang ke hutan. Mengirim Shadow Martial Emperor, Yeling tersenyum dan berkata, ayo, silakan datang ke sini. Selama pidatonya, Yeling Xian berbalik dan kembali dengan menelan, melewati pohon kuno di tepi danau. Melihat itu, di antara pohon-pohon kuno dan danau, rumput hijau ditutupi dengan tikar jerami, dan berbagai macam kue dan hidangan diletakkan di atas tikar jerami. Dari jauh, Anda bisa mencium aroma yang menyengat. Dengan senyum elegan, Yeling berkata, ini adalah bocah Yuzai, dan aku memasak kue-kue dan hidangan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa memakannya dan kamu beruntung.
Yu Zai menatap Ye Lingxian dengan curiga. Yan kembali, Anda berbicara tentang dewa perang yang ganas di antara 7 jenderal ras manusia itu. Sambil berjabatan tangan, Ye Lingxian berkata, benar-benar dewa api, itu hanya nama panggilan yang diberikan dunia kepada kita. Yu Zai adalah Yu Zai, adik lelaki kita. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali dan berkata, bisakah dewa api masih memasak hidangan? Lalu aku harus mencicipinya. Selama pidato, Yan kembali tanpa kesopanan, juga tidak tahu bagaimana bersikap sopan, dia duduk langsung di atas tikar jerami dan mengambil sepotong kue ke mulutnya. Mengangguk kagum, Yan kembali dan memberi acungan jempol kepada Ye Lingxian, dan berkata dengan kagum, enak sekali, harum dan manis dan tidak berminyak. Mengangguk dengan gembira, Ye Lingxian berkata, makan sebanyak yang kamu mau, jangan khawatirkan aku. Dengan lirikan berterima kasih pada Ye Ling, Yan Guilai menelan kue di mulutnya dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, oh, mengapa Jai begitu penuh perhatian, membuat begitu banyak kue gourmet untuk Anda, apakah dia mengejar Anda? Dengan marah melirik kembalinya Yan, Ye Lingxian berkata, omong kosong apa, Yu Zai adalah adik laki-laki kami, hubungan di antara kami bukan orang yang dicintai, tetapi lebih baik daripada orang yang dicintai, bagaimana ia bisa mengejar saya? Melihat Ye Ling yang cantik itu seperti peri, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa Yu Zai benar-benar buta, bahkan kecantikan cantik seperti itu tidak tahu untuk mengejar, mereka benar-benar kepala babi. Mendengar kembalinya Yan, Ye Ling tidak merasa marah, tetapi malah tertawa. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu, Ye Ling akan marah, harus berkata apa? Beraninya kau berani mencemarkan nama baik para jenderal yang berapi-api dan para jenderal yang berperang. Namun, dalam menghadapi kembalinya Yan, Ye Ling tidak bisa marah, tetapi sebaliknya merasa sangat santai dan nyaman. Xiao Yinyin memandang kembalinya Yan, Ye Ling berkata, jangan bicara omong kosong, Yu Zai punya istri, Kaisar Ziwei Moli, dan memberinya seorang putra, tahukah Anda? Melihat Ye Ling dengan curiga, Yan kembali, karena dia punya istri dan bahkan anak-anak, mengapa kamu ingin membuat begitu banyak makanan dan kue-kue untukmu? Melihat kembalinya Yan dengan senyum masam, Ye Lingxian berkata, tidakkah kita mengatakan itu? Hubungan di antara kita bukan orang yang dicintai, tetapi itu lebih baik daripada orang yang dicintai. Sebagai seorang adik laki-laki, dia lebih baik untuk saudara perempuannya. Apakah itu tidak mungkin? Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, tidak apa-apa untuk menjadi perhatian, atau untuk mencuri. Saya pikir Anda harus berhati-hati dengannya. Orang ini mungkin memegang sesuatu yang buruk. Saya pikir orang itu mungkin bukan hal yang baik. Mendengar spekulasi dari kembalinya Yan, Ye Ling tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa. Apa yang bisa kamu tahan, Yu Zai? Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, Yu Zai masih tetap Yu Zai. Mungkin di mata orang lain, Yu Zai besar dan bundar, berjalan di jalan, dan dia luar biasa. Tapi nyatanya, secara pribadi, dia masih seperti itu, tidak ada yang berubah sama sekali. Yang disebut, Jiangsan mudah diubah, dan sifatnya sulit diubah. Bukan hanya Yu Zai, 7 saudara dan saudari, tentu saja, ketika mereka berada di luar negeri, mereka agresif dan tegas, tetapi secara pribadi, ketika semua orang berkumpul, itu benar-benar tidak berbeda dari sebelumnya. Meskipun saudara Chu telah pergi selama lebih dari 100 tahun, sebagai pilar spiritual tim dan jiwa seluruh tim, dalam pikiran 7 saudara kandung, dia tidak pernah pergi. Melihat Yan kembali untuk makan makanan lezat, Ye Ling tidak tahu mengapa, dan dia sangat bahagia dan tenang, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan marah. Untuk situasi seperti ini, Ye Ling sendiri sangat bingung. Itu adalah orang lain yang berani berbicara tentang kata-kata buruk Yu Zai di depannya, dan untuk memprovokasi perceraian, Ye Ling pasti telah terjadi di tempat dan bergegas langsung ke orang-orang. Diam-diam menonton kembalinya Yan, Ye Ling menghela nafas diam-diam, mungkin itu karena penampilannya benar-benar seperti dia. Gollum, menelan kue di mulutnya, Yan kembali dan berkata, bagaimana kamu bisa menatapku saja, dan kamu makan juga. Menggelengkan kepalanya, Ye Lingxian berkata, kamu makan, jangan khawatirkan aku tidak lapar. Setelah melihat Ye Lingxian, Yan kembali dan mengangguk dan berkata, juga ketika dunia mencapai Wu Huang, tidak masalah apakah Anda makan atau tidak. Mengangguk kepalanya, Ye Lingxian tersenyum dan berkata, ya, jadi, kamu makan lebih banyak. Dihadapkan dengan kata-kata Ye Lingxian, Yan kembali dan tidak terus makan, tetapi dia tersenyum dan dengan cepat menggulung tikar jerami dan mengemas semua kue dan piring. Menghadapi adegan ini, Ye Lingxian tiba-tiba tertegun, kenapa kamu tidak memakannya, mengapa membungkusnya? Sambil tersenyum, Yan kembali, karena kamu tidak makan, maka aku ingin mengemasnya kembali dan memakannya dengan Sister Yafu dan Sister Yaxin. Selama pidato, Yan kembali dan menghentikan gerakannya, dengan ragu berkata, mengapa kamu serakah? Lalu aku akan meninggalkanmu sedikit. Mendengar kembalinya Yan, Ye Lingxian buru-buru menolak. Apa lelucon? Dan untuk mengatakan, setelah lebih dari 100 tahun kehidupan, adalah jenderal pertempuran yang bermartabat, atau apakah itu kucing serakah kecil?
Karena Ye Lingxian tidak membutuhkannya lagi, akan sopan untuk mengembalikan Yan. Setelah mengepak semua piring dan kue, dia langsung menolak di pundaknya. Menolak bungkusan yang penuh makanan, Yan kembali, apakah Anda punya yang lain? Jika tidak, saya akan pergi. Tidak, jangan terburu-buru. Melihat Yang Wei kembali untuk makan dan minum, dan ingin berlari setelah menyelesaikan ranselnya, Ye Lingxian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Ling berkata, aku merasakan bahwa sifatmu adalah kayu, jadi, kamu mungkin memiliki bakat dari Master Alkimia, bagaimana kamu ingin beribadah di bawah pintuku dan menjadi muridku? Jadilah muridmu. Melihat Ye Ling dengan takjub, dihadapkan dengan hal yang begitu baik, secara logis, Yan kembali harus senang. Tapi saya tidak tahu mengapa, hati Yan kembali, tetapi ada perasaan tawa. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat kuat dan sulit untuk dihentikan. Melihat kembalinya Yan sebagai ayam bodoh, Ye Ling mengira dia bodoh sekali. Lagi pula, siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi murid bijak besar Ye Ling? Perlahan mengulurkan tangan batu giok putih dan lembut, dan dengan lembut menyentuh dada kembalinya Yan. Ye Ling berkata, ayo, biarkan aku mengujinya untuk Anda dan melihat seberapa berbakat Anda. Selama pidatonya, Ye Lingxian mengeluarkan seberkas energi kayu dan mengirimkannya ke tubuh Yan yang kembali, yang dieksplorasi dengan cermat. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Setelah hanya sedikit deteksi, Ye Lingxian berubah warna tiba-tiba dan melihat kembalinya Yan dengan ngeri. Setelah hidup lebih dari 100 tahun, Ye Ling dapat dikatakan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat orang aneh seperti kembalinya Yan. Kembalinya Yan awalnya ingin menolak menjadi murid Ye Lingxian, tetapi melihat ekspresi neraka Ye Lingxian, dia tidak bisa membantu tetapi menghentikan topik. Melihat dengan hati-hati pada Ye Lingxian, Yan kembali, kenapa ada yang salah? Melihat aneh pada kembalinya Yan, Ye Lingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh. Benar-benar aneh. Energi kayu di tubuh Anda begitu murni dan padat, jelas tidak seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang remaja. Mendengar kata-kata Ye Ling, Yan kembali, ini adalah hal yang baik. Karena itu adalah hal yang baik, mengapa kamu melakukan ungkapan ini? Melihat kembalinya Yan dengan kasihan, Ye Lingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, energi kayu Anda sangat murni dan kental, tetapi didistribusikan secara merata di dalam tubuh. Yang paling penting adalah Anda tidak memiliki Linghai. Apa? Aku tidak punya Linghai. Yan Ye berteriak ketika dia mendengar kata-kata Ye Ling. Melihat sedih kembalinya Yan, Ye Ling berkata, ya, meskipun itu disesalkan, tetapi Anda benar-benar tidak memiliki Linghai. Setelah jeda, Ye Ling melanjutkan, dan yang lebih serius adalah kamu memiliki pengetahuan dalam pikiranmu, tetapi tidak ada rumah ilahi. Tuhan, melihat Ye Ling tercengang, Yan kembali, bagaimana mungkin aku tidak memiliki Linghai, tidak ada Senfu. Untuk waktu yang lama, ayam yang tercengang itu membeku untuk waktu yang lama, dan Yan kembali dengan ganas, mengerutkan kening dan berkata, benar, apa itu Linghai? Apa itu Senfu? Untuk apa Senfu? Untuk apa itu digunakan? Aku, kamu. Dihadapkan dengan pertanyaan tiba-tiba tentang kembalinya Yan, Ye Ling tidak bisa tidak melebarkan matanya, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa membantu tetapi ingin bersumpah. Karena Anda tidak tahu apa itu Linghai, atau apa kuil itu, apa yang Anda teriakkan. Tercengang dengan palu, sebodoh Wall. Melihat ekspresi aneh Ye Lingxian, Yan Huilai buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, itu saja. Meskipun saya tidak tahu apa ini dan apa yang mereka lakukan, saya secara tidak sadar berpikir ini tampak serius. Omong kosong. Bai Yan yang kesal kembali, Ye Lingxian berkata, tentu saja ini serius. Tanpa Linghai, tidak ada cara untuk berlatih. Tanpa Divine Mansion, Anda tidak dapat berlatih. Apakah Anda serius atau tidak serius? Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali untuk merenung sejenak, wajahnya yang tampan perlahan menunjukkan senyum. Orang yang melahirkan saya, surga yang misterius, orang yang mendidik saya, bumi yang luas. Tur saya, alam semesta yang tidak penting, saya tidak tahu di mana saya dilahirkan, saya tidak tahu di mana saya berada, saya seperti hantu. He Guan lahir, dan dia tidak takut mati, ribuan tahun, tetapi Bai Ju memiliki celah. Melihat Yan yang bebas dan tidak terkendali kembali, mendengarkan kata-katanya yang murah hati, Ye Ling tidak bisa tidak melebarkan matanya, dia adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu bebas dan mudah. Bahkan jika saudara Chu membandingkannya, ia tampaknya tidak memiliki keterikatan seperti itu dan bebas serta mudah. Melihat Ye Ling, yang penuh kekaguman, Yan kembali, bagaimana kita bisa berlatih, apa yang tidak bisa kita lakukan, hidup ditakdirkan untuk menjadi perjalanan dari kehidupan ke kematian, selama Anda bahagia, mengapa peduli tentang panjangnya perjalanan? Selama pidato, Yan kembali untuk menolak paket di bahunya lagi, dan dengan bebas melambai ke Ye Ling Sage, sepertinya aku tidak bisa menjadi muridmu. Karena itu yang terjadi, maka aku akan pergi. Melihat kembalinya Yan perlahan-lahan menjauh, Ye Ling ingin memanggilnya dan meninggalkannya di sampingnya. Namun, Ye Ling tahu betul bahwa dia hanya mencintai rumah dan Wu untuk kembalinya Yan, dan dia tidak benar-benar tertarik pada orang ini, jadi, bagaimana jika dia tertinggal?
Seperti yang dikatakan Yan Huilai, hidup seperti ini ditakdirkan untuk menjadi perkecualian dari kehidupan sampai mati. Meskipun dikatakan, Kaisar Zun memiliki kehidupan yang tak berkesudahan, tetapi ia tidak dapat menghindari kesusahan di langit, tetapi ia juga ingin menjadi abu-abu. Orang yang abadi juga akan mati, bahkan jika Tuhan tidak menerima mereka, mereka akan dibunuh. Bahkan jika orang tidak membunuh, iblis akan membunuh, dan iblis akan membunuh, iblis akan membunuh. Semua dalam semua, bagaimana itu terjadi selama ratusan juta tahun, dan ada keabadian yang nyata. Karena akan mati cepat atau lambat, apa perbedaan antara kematian awal atau akhir? Jika hidup ditakdirkan sebagai perjalanan, maka yang harus diperhatikan bukanlah hasilnya, melainkan pemandangan di sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Yan Huilai, selama Anda bisa bahagia, mengapa peduli tentang panjangnya perjalanan? Sambil menghela napas, di antara langkah Yeling, sosoknya terbang, dan di antara kekosongan langit, ia terbang menuju ke langit. Di sisi lain, Yan kembali dari paket besar, berjalan melalui hutan. Jika Anda tidak berkecil hati dan kecewa dengan kenyataan bahwa Anda tidak bisa berlatih, itu benar-benar bohong. Tapi ini sudah terjadi, apa yang bisa dia lakukan? Jika Anda menangis dan menjalankan hidung Anda dapat memiliki Ling Hai dan Shen Fu, maka Yang Wei bersedia menangis selama 3 hari 3 malam tanpa mengulangi nada bicaranya. Tetapi apakah menangis bermanfaat? Jelas, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, hidup masih harus hidup. Kebahagiaan adalah hari, dan ketidakbahagiaan juga adalah hari. Karena ini adalah kasusnya, maka Yan kembali memilih untuk menghabiskan hari di hari terbuka. Selain itu, tanpa Ling Hai dan Shen Fu, akankah mustahil untuk berlatih? Saya khawatir saya belum melihatnya. Belum lagi hal lain, pagi itu, dia menerbangkan pedang terbang. Di bawah pedang, apakah dia membunuh 2 prajurit surga dalam hitungan detik? Meskipun konsumsi Fei Jian terlalu besar, di bawah pedang, ia akan jatuh dalam kelesuan. Tetapi di bawah pedang yang tak tertandingi itu, apalagi roh surgawi, bahkan Tuan Yin dan Yang, bahkan Tuan Nirvana, saya khawatir itu akan sulit untuk dilawan. Meskipun, di mata Ye Lingxian, dia benar-benar tidak dapat berlatih, tetapi dalam pandangan kembalinya Yang Wei, jelas bukan itu masalahnya. Yang disebut jalan ke surga tidak mungkin, Yan kembali untuk percaya bahwa itu bukan karena dia tidak bisa berlatih, dia hanya tidak menemukan cara untuk berlatih. Inilah yang terjadi di dunia ini. Sekalipun tumpukan sampah sudah digunakannya, bagaimana bisa dia menjadi tidak berguna jika dia adalah orang yang hidup besar? Di dunia ini, tidak ada jalan sama sekali. Jika ada banyak orang berjalan, itu menjadi jalan. Meskipun di masa lalu, tidak ada yang bisa berhasil berlatih tanpa Ling Hai dan Shen Fu. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa berlatih dalam situasi ini di masa depan. Masa lalu hanya sejarah, tetapi itu tidak mewakili masa depan. Yan kembali percaya bahwa dia pasti dapat menemukan cara untuk berlatih. Tanpa laut spiritual dan tidak ada tempat suci, dia berlatih dengan sukses dan menjadi pemimpin tertinggi. Sepanjang jalan, Yan kembali dengan cepat ke pusat kota setelah membedakan arah, dia bergegas menuju jembatan batu yang megah tidak jauh dari sana. Tidak lama kemudian, sekelompok orang di depan menarik perhatian Yan. Melihat dari dekat di depan toko-toko di sepanjang jalan, saya tidak tahu mengapa ada lingkaran besar orang di sekitar, ledakan kemarahan yang hebat, Anda bisa mendengarnya dari jauh. Yang paling membuat Yan kembali adalah ada 2 suara lemah dalam kekacauan suara, yang jelas Yafu dan Yaksin. Mengerutkan alisnya, kembalinya Yan sangat membingungkan, bukankah itu berarti pergi ke gorong-gorong di bawah jembatan batu untuk menunggunya? Kenapa kamu datang ke sini? Ragu-ragu, Yan kembali ke paket dan meremas ke kerumunan sepanjang jalan, muncul di depan orang banyak. Melihat sekeliling, itu adalah toko yang menjual roti daging. Toko itu terletak di dekat jalan, dan ada meja persegi, keranjang diletakkan di atas meja, keranjang diisi dengan roti daging putih dan harum. Pada saat ini, Yafu dan Yaksin berdiri di sana dengan telinga merah, dan di depan mereka, seorang pria parubaya dengan ketinggian mirip dengan mereka, tetapi dengan tinggi badan 2 atau 3 kali lebih tebal, menyipitkan mata dan menghirup keras. Di bawah perhatian semua orang, bos gemuk ceroboh menunjuk kedua gadis dan berkata, kedua gadis ini hanya berdiri di depan keranjang besar saya. Wajah mereka serakah, dan saya tidak pernah memikirkannya. Ada 4 roti daging yang lebih sedikit, Anda tahu, mereka tidak memiliki 1 orang memegang tas gigitan di tangan mereka. Nak, Menghadapi bos yang gendut itu, Yafu berkata dengan marah, kamu bohong. Kami baru saja lewat. Kamu memanggil kami dan mengatakan bahwa itu untuk membuat kami sedih dan mengirimi kami roti untuk dimakan. Sambil terkekeh, bos yang ceroboh itu berkata, lelucon apa? Kamu pergi ke jalan ini untuk menanyakan, kapan aku akan bermurah hati, bahkan jika orang tuaku datang, akan butuh uang untuk membeli roti. Selama pembicaraan, bos gemuk berminyak tersenyum dan berkata, dan, saya kehilangan 4 roti kukus, dan saya ragu. Anda menyembunyikan roti kukus di lengan Anda, jika tidak, jika Anda masih muda, bagaimana mungkin dada Anda lalu gendang? Mendengar bos yang gendut itu, kedua saudari itu malu dan marah, tetapi tidak tahu bagaimana cara berdebat.
Tetapi para penonton di sekitar mereka sangat acuh tak acuh, dan semakin banyak orang yang datang dengan suara membujuk. Dengan bantuan semua orang, bos yang kotor dan gemuk itu membelalakan matanya dengan keras dan berkata dengan marah, "Sekarang, saya curiga Anda telah menyembunyikan roti di lengan Anda, jadi, segera lepaskan pakaian Anda dan biarkan saya memeriksanya." Lepas landas, lepas landas, lepas landas. Mendengar bos yang ceroboh dan gemuk itu, para penonton di sekitar tampaknya telah memukul darah ayam, matanya melebar, dan dia meraung berbarengan, satu demi satu, momentumnya sangat mengejutkan. Pada saat ini, tubuh Yafu dan Yaksin bergetar. Faktanya, hati orang-orang yang hadir tampak seperti cermin. Bagaimana mungkin kedua gadis kecil ini memegang roti di lengan mereka? Peti dada orang lain hanya menunjukkan perkembangan yang baik. Tapi sekarang, siapa yang peduli tentang ini dan siapa yang masih peduli pada kebenaran? Tidak ada yang lebih penting daripada menonton kesenangan. Sebagai gantinya untuk orang biasa, bahkan jika bos yang ceroboh lemak benar-benar kehilangan roti, dia tidak akan pernah berani bersikap seperti itu. Tetapi siapa yang membiarkan kedua gadis ini, pada pandangan pertama, menjadi anak-anak yang tersesat yang keluar dari daerah kumuh? Jangan menggertak buli putih, bullying juga bullying putih. Menghadapi pemandangan seperti itu, Yan kembali dan meledakkan perutnya. Sekelompok pria besar, menggertak kedua gadis itu, menarik. Yan kembali dan berdiri di luar kerumunan, marah. Saudara Yan, mendengar suara kembalinya Yan, kedua gadis itu berlari, satu kiri dan kanan, memegangi lengan kembalinya Yan dengan erat, tubuh yang gemetaran menggigil. Melihat kembalinya Yan yang maju, bos yang ceroboh mengangkat wajahnya dan menatap Chu Hong, yang memiliki gigi putih dan pakaian bersih, dan sedikit ragu-ragu. Semua yang keluar dari permukiman kumuh semuanya berkulit tipis, sangat rendah, dan sangat percaya diri, bahkan jika mereka dimarahi atau bahkan dipukuli, mereka hanya akan menjadi seperti anjing dengan ekor, dan mereka tidak berani melawan. Oleh karena itu, untuk menggertak anak-anak yang berkeliaran ini, bos yang gemuk tidak memiliki tekanan atau kekhawatiran sama sekali. Bahkan jika pos terdepan datang, dia tidak akan lebih otentik dengannya. Lagi pula, dia adalah pembayar pajak dan memberikan kontribusi ke seluruh kota. Namun, bocah laki-laki dengan bibir merah dan gigi putih itu tidak sama. Permukiman kumuh tidak bisa keluar dari orang-orang semacam ini. Belum lagi yang lain. Kepercayaan diri dan penampilan sombongnya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penghuni permukiman kumuh. Batuk. Setelah batuk ringan, bos yang ceroboh itu berbisik, "Kedua gadis ini, yang mencuri roti saya, tidakkah Anda mengizinkan saya menangkap pencuri?" "Curi roti kamu?" Dengan senyum mengejek, Yan kembali, "Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa dua roti ini milik Anda?" Dalam menghadapi kembalinya Yan, bos gemuk itu tertegun, dan kemudian berkata, "Omong kosong, apakah ini masih digunakan untuk membuktikan? Mengisi roti ini adalah formula eksklusif kami, dan dunia tidak dapat menemukan yang kedua." Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali dan melanjutkan, "Jadi, bagaimana Anda membuktikan bahwa dua roti ini tidak diberikan kepada mereka oleh mereka, tetapi oleh mereka?" Melihat Yan Huilai mencoba berunding dengannya, bos gemuk yang kotor itu tidak bisa menahan tawa. Setelah bertahun-tahun di kota, ia tidak takut beralasan. Dengan tangan terlipat di dadanya, bos yang gemuk itu dengan bangga berkata, "Pergi dan tanyakan, kapan saya memberi siapapun roti untuk dimakan. Bahkan ibu dan ayah saya yang terhormat, saya harus memberikan uang untuk memakan roti saya." Ya, gesper tua ini, itu adalah ayam besi yang terkenal, ayahnya mati kelaparan. Mendengarkan diskusi sekitar, Yan kembali dan mengerutkan kening lebih dalam. Melihat kembalinya Yan, bos gemuk itu dengan bangga berkata, "Sekarang, saya telah membuktikan bahwa roti ini dari keluarga saya, dan saya sama sekali bukan orang yang murah hati, dan tidak mungkin memberikan roti itu kepada siapapun secara gratis." Mengangguk, Yan kembali dan berkata, "Oke, lalu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa mereka berdua tidak membayar?" "Apa, kamu?" Menghadapi kembalinya Yan, bos gemuk itu terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, "Dua pengembara, bagaimana mereka bisa kaya?" Dengan senyum mengejek, Yan kembali dan berkata, "Lalu bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa mereka adalah pengembara, dan bagaimana mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki uang? Ayo dan dengarkan." Saya berpikir bahwa pertanyaan yang diajukan Yan Guilai semua mencari caranya sendiri, tetapi ketika Yan kembali, bos yang gemuk mengetahui bahwa orang ini hanya menggali lubang dan membawanya untuk melompat turun. Ini adalah fakta, dia tidak dapat membuktikan bahwa kedua gadis itu tidak memberikan uang, mereka juga tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak yang berkeliaran, mereka juga tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk mereka. Meskipun pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa kedua gadis ini sedang mengembara anak-anak, yaitu, mereka belum memberikan uang, dan mereka tidak punya uang di tubuh mereka, tetapi untuk mengatakan buktinya, bagaimana mungkin ada bukti? Di tengah kebisingan, semakin banyak orang berkumpul, dan akhirnya, suara di sini, membuat siulan patroli khawatir. Segera tim patroli kecil bergegas, dan dari jauh, mereka berteriak dengan marah, mengapa mereka ada di sekitar, menyebar.
Semua menyebar ke saya, jangan menghalangi jalan, dengarkan. Segera, satu regu, dengan total 12 patroli, berbaris di antara kerumunan dan berjalan ke tengah kerumunan. Melihat sekeliling selama seminggu, Kapten Regu Patroli baru saja berencana untuk berbicara, tetapi tiba-tiba menangkap sosok yang dikenalnya di sudut matanya. Ini, bagaimana orang ini berlari ke sini? Pasukan patroli ini tidak lain, hanya pasukan patroli yang kembali untuk memburu Yan. Baru saja, meskipun mereka mengambil langkah pertama tidak ada yang terjadi, jadi mereka tidak terburu-buru, dan berjalan dan mengobrol tetapi jatuh di belakang kembalinya Yan. Sepanjang jalan, pada kenyataannya, 12 pos ini telah mengobrol tentang kembalinya Yan, mengobrol tentang identitasnya dan hubungannya dengan Ye Lingxian. Setelah 3 hari, Ye Lingxian akan pergi ke daerah kumuh untuk memilih siswa untuk Akademi Aoki. Dan pada saat ini, kembalinya Yan muncul dengan aneh di kuil yang hancur, dan dengan sangat berani, ia langsung membunuh 2 prajurit roh surgawi. Untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki latar belakang, siapa yang percaya? Anda tahu, jika tidak ada alasan yang sah, pembunuhan harus dibayar. Yang paling penting adalah, ketika mereka menangkap kembalinya Yan, mengapa orang ini begitu pintar dan langsung pergi ke Yeling. Meskipun Shadow Emperor dan Yeling telah mengklarifikasi, tetapi sebagai orang besar, mereka selalu bertindak seperti ini, dan tidak pernah meninggalkan pegangan. Meskipun di permukaan, biarkan mereka adil-adil, dan terbuka, dan menegakkan hukum tanpa memihak, tetapi pada akhirnya, mereka tidak meninggalkan Yan kembali. Yang paling penting adalah, bahwa Yeling masih tersenyum, undangan yang sangat lembut Yan untuk kembali mencicipi dimsum. Pada saat itu, kedua belas patroli sangat jelas. Ye Lingxian melihat kembalinya Yan, dan dia jelas lebih disayangi daripada putranya. Jika saya mengatakan ini, saya tidak percaya bahkan jika itu hantu. Terutama pada saat ini, melihat bungkusan besar yang dibawa oleh Yan Zigui, meskipun itu hanya tikar jerami biasa, tetapi di sudut tikar jerami, ada jejak Ye Lingxian. Dengan sudut berbisik, Kapten Regu Patroli tidak bisa membantu tetapi menghela nafas apakah ini tidak diketahui. Seseorang yang tidak tahu, dapat mencicipi kue Ye Lingxian, dan mengepaknya setelah makan. Pada saat ini, di mata pemimpin pasukan patroli, kembalinya Yan ini adalah putra tidak sah Ye Lingxian, atau keluarga kerajaan Chu, cucu kaisar yang bepergian ke luar negeri, dan tidak ada penjelasan lain. Ketika penjaga patroli melihat Yan kembali, Yang Wei kembali dan 2 adik perempuan secara alami melihat 12 patroli. Hanya sesaat, wajah cantik adik perempuan itu menjadi sangat putih, dan tubuh kecil itu bergetar. Dengan lembut menepuk bahu Yafu dan Yaksin, Yan kembali dan berbisik, jangan khawatir, semuanya sudah selesai, mereka tidak akan mempermalukanku. Selama pidatonya, Yan kembali dari kerumunan dan mengepal pada kapten penjaga patroli, Tuan penjaga patroli, Anda hanya di sini, seseorang di sini sedang memeras. Pemerasan. Mendengar kembalinya Yan, bos gemuk itu tiba-tiba membuka matanya, membuat lelucon, bukankah hanya 2 roti? Adapun tekuk topi besar dan keyakinan. Di depan peluit patroli, bos gemuk itu tidak berani dengan ceroboh, disertai dengan wajah tersenyum, berkata tidak ini tentang 2 roti, itu bukan masalah besar, mari kita bermain-main. Bermain-main, melirik bos yang gemuk itu dengan dingin, Yan kembali dan berkata kurasa kau tidak main-main. Melihat sekeliling selama seminggu, pemimpin patroli berkata, kalian berdua akan memberi saya seteguk. Saya akan menyelidiki situasi tertentu, dan sekarang Anda berdua harus tetap diam. Selama pembicaraan, Kapten Patroli mengirimkan gelombang, dan selusin patroli dengan cepat menyebar ke kerumunan dan bertanya secara rinci. Segera, semua informasi diselesaikan dan dilaporkan kepada pemimpin patroli. Melihat bos gemuk itu dengan dingin, Kapten Pos terdepan berbalik ke Yan dan berkata ini bukan masalah besar, saya pikir, masalah ini lupakan saja. Bukankah ini masalah besar? Melihat Kapten penjaga terkejut, Anda tahu, jika dia datang sedikit kemudian, bos gemuk tidak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kedua gadis itu benar-benar dipaksa membuka pakaian dan memeriksa, mereka malu, tidak boleh dibunuh di sini. Tapi, meskipun Yan kembali ke hatinya, dia sangat marah, tetapi dari sudut pandang lain, meskipun bos melakukan hal yang sangat buruk, dia sebenarnya tidak menimbulkan konsekuensi serius. Karena itu, alih-alih berpatroli tanpa menghukum mereka tidak mungkin menghukum mereka sesuai dengan hukum Jumu Cheng. Mungkinkah, itu hanya keuntungan verbal perlukah untuk menghukum? Jika Yan kembali terlambat untuk sementara waktu, bos gendut itu benar-benar memaksa kedua gadis itu dibunuh di sini, jadi dia tidak bisa lolos dari sanksi hukum, tetapi masalahnya adalah, bukankah semuanya telah terjadi? Benar-benar dipenuhi dengan amarah, bos yang gemuk itu menoleh, dengan bangga mengangkat alisnya pada kembalinya Yan dan berkata, lupakan, untungnya, aku kurang beruntung, ketika 2 roti memberi makan anjing. Minum. Mendengar kata-kata bos gendut itu, Yan kembali tiba-tiba meledakkan paru-parunya, murah dan dijualkan. Chang menarik napas, dan karena pihak lain sedang mencari kematian, maka Yan kembali untuk memenuhi mereka. Memalingkan kepalanya, Yan kembali dan berkata kepada Kapten Pos terdepan, saya khawatir masalah ini tidak sekecil yang Anda kira.
Jika Anda tidak bisa menjadi tuan, Anda bisa mengundang kapten Anda. Apa? Silakan undang kapten. Anak ini menguap katak napas besar. Mendengar kembalinya Yan, ada banyak diskusi di sekitar orang banyak, dan semua orang merasa gila untuk kembali. Tetapi kapten penjaga patroli tidak merasa konyol, juga tidak berpikir itu gila untuk meminta kapten untuk datang. Menyaksikan kembalinya Yan dengan senyum masam, kapten penjaga patroli berkata ini tentang 2 roti. Bahkan, tidak perlu menginspirasi para guru, kalau tidak, aku akan membiarkan dia meminta maaf kepada Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, baru saja, ketika Anda menangkap saya mengirim 2 gadis ini ke Sikiau untuk menunggu saya. Selama pidatonya, Yan kembali dan menepuk bahu kedua gadis itu dengan iba, dan berkata dengan emosional, memang, mereka anak-anak daerah kumuh. Saya yakin banyak orang di sini telah melihat mereka. Mengangguk, kapten penjaga berkata, memang, setidaknya aku mengenal mereka. Dalam 3 atau 5 tahun terakhir, dia dan rekan-rekan mereka telah tinggal di kuil yang rusak, jadi aku berkata, mari kita lupakan saja. Setelah melirik kapten patroli, Yan kembali, saya tahu Anda harus berpikir bahwa mereka adalah anak-anak dari daerah kumuh, sehingga mereka pasti tidak punya uang, jadi mencuri roti adalah murni normal tapi... Selama pidatonya, Yang Wei berbalik dan berkata kepada Yafu dan Yaksin, keluarkan giokmu dan perlihatkan pada semua orang. Mendengar kembalinya Yan, Yafu dan Yaksin bingung untuk sesaat, tapi kemudian wajah mereka memerah. Malam itu, ketika kedua gadis itu demam, Yan kembali, tetapi mereka melepas pakaian mereka dan menemukan 2 potong batu giok yang dikenakan oleh mereka. 2 keping batu giok ini adalah pusaka dari keluarga Ya, bahkan jika mereka dalam kemiskinan, mereka tidak akan menjualnya. Di bawah pengawasan semua orang, kedua gadis itu meraih kerah mereka, menarik 2 tali merah, dan mengeluarkan 2 liontin batu giok hijau berbentuk kipas pisang. Melihat 2 liontin batu giok yang indah dan hijau dalam bentuk kipas pisang, mata pemimpin pasukan patroli tiba-tiba melebar. Harta seperti itu benar-benar hanya mungkin bagi keluarga kerajaan orang-orang biasa, bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak bisa membelinya. Menunjuk kedua giok kipas pisang, Yan kembali, 2 kipas pisang ini adalah apa yang saya berikan kepada mereka ketika kami berpisah, dan membiarkan mereka menjualnya untuk membeli beberapa yang lezat dan berpakaian bagus. Mendengar kembalinya Yan, Kapten Pos tiba-tiba menjadi hitam. 2 liontin batu giok ini benar-benar harta yang berharga. Apakah Anda menjualnya untuk membeli 2 roti dan beberapa pakaian? Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan melanjutkan, jangan salah paham, 2 JDT ini tidak bisa dijual tentu saja, dan tidak ada yang mampu membelinya. Bahkan, saya memberi mereka bayi lagi. Bayi lain. Mendengar kembalinya Yan, masa masih curiga dengan surat itu, tapi, 12 pos terdepan, terutama kapten pos terdepan, sudah diyakinkan. Dari 2 liontin giok kipas pisang, mereka menentukan identitas kembalinya Yan, meskipun tidak terlalu spesifik, itu harus pangeran dan cucu, dan sama sekali tidak bisa berlari. 2 harta seperti itu dapat dengan mudah diberikan kepada 2 gadis yang baru dikenal di permukiman kumuh. Benar-benar bahwa hanya keturunan keluarga kerajaan Dacu yang bisa melakukannya. Sekarang, karena fakta-fakta telah membuktikan bahwa dia memang memberikan bayinya, apa yang sangat jarang untuk diberikan kepada bayi lain untuk dijual. Melihat dengan dingin pada pemilik toko roti, Kapten Pos terdepan berkata, apakah ada bayi? Apa itu? Dihadapkan dengan permintaan Kapten Pos, Yan kembali dan diam-diam mengeluh. Toko roti ini hanya sebuah toko kecil di jalan. Daerah ini sangat kecil. Bagaimana mungkin ada bayi? Selama tur cepat mata, Yan kembali dengan cahaya yang tidak disengaja, menunjuk ke pembakar dupa perunggu di depan kuil di toko roti, aku tidak mungkin salah pembakar dupa itu. Mendengar kembalinya Yan, bos yang gemuk itu sangat gembira, dan berkata sambil tersenyum, wah, pembakar dupa ini. Saya telah berada di sini selama beberapa dekade. Semua orang di jalan ini dapat bersaksi, Anda yakin ini apakah milikmu? Dihadapkan dengan bos yang gemuk, kerumunan di sekitarnya mengangguk setuju, memang, tempat suci dan pembakar dupa itu, semua orang terlalu mengenalnya, dan sudah ada di sana sejak hari toko roti dibuka. Dalam keributan, Yan kembali tanpa mengubah wajah dan hatinya, dan berkata dengan dingin, apakah Anda yakin, pedupaan itu yang Anda lihat sebelumnya? Ini, mendengar kembalinya Yan, semua orang menatap mata mereka dan melihat pembakar dupa. Sebagai toko roti, hal terpenting adalah memperhatikan kebersihan, jadi, bahkan pembakar dupa yang diabadikan harus dibersihkan setiap hari. Selain itu, pemilik toko roti membuat roti daging. Tangannya penuh minyak berminyak. Setelah bertahun-tahun mengelap, pembakar dupa perunggu memancarkan kilau hangat. Itu tidak terlihat sangat mengesankan jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, tetapi semakin Anda melihatnya, semakin sulit itu lapisan gloss itu benar-benar terlihat seperti bau guang. Melihat semua orang terdiam, Yan kembali dan berkata lagi, apakah Anda yakin, pembakar dupa ini adalah yang Anda lihat setiap hari sebelumnya? Ini, di hadapan pertanyaan dari Yan, semua orang semakin ragu. Meski bentuknya mirip, namun pembakar dupa sebelumnya sepertinya tidak begitu lembab, dan bentuknya tidak begitu elegan.
Melewati konter, Yan kembali dan berjalan ke toko roti, dan dengan lembut mengambil pembakar dupa dari depan kuil. Energi kayu dalam tubuh diangkut ke pembakar dupa. Di bawah dorongan energi kayu, abu dupa dalam pembakar dupa, jika ada tremor, kemudian memulihkannya dengan tenang. Apakah ini dicuri? Itu benar, karena bos yang gemuk menjadi murah dan ingin menjual dengan baik, bagaimana bisa kembalinya Yan terbiasa dengannya. Sebelumnya, dia tidak menjebak Yafu dan Yaksin untuk mencuri roti, dan dia masih bersembunyi di lengannya. Dia ingin melepas pakaian kedua gadis itu. Periksa, sangat bagus. Karena dia berani melakukan hari pertama, Yan kembali berani melakukan 15. Mata demi mata, gigi demi gigi, jalan seseorang, jalan lain untuk diri sendiri, ini disebut baik dan baik, baik dan buruk. Setelah abu dupa yang hancur, ketika Yang Wei hendak menarik energinya dari sistem kayu, dia mengerutkan keningnya dengan tajam, sepertinya ada banyak tanda dan garis di dinding bagian dalam pembakar dupa ini. Pembakar dupa ini tidak sederhana. Dalam sekejap mata, Yan kembali dan meletakkan pedupaan itu di atas peti kayu di toko roti, dan berkata kepada kapten penjaga patroli, datang dan periksa apakah yang disebut pedupaan ini adalah pedupaan asli. Setelah melihat bos gemuk dan kembalinya Yan, kapten pos terdepan mengangguk dan berjalan ke kasing kayu, dengan lembut mengambil pembakar dupa dan melihat dengan hati-hati. Sangat disayangkan bahwa setelah menontonnya untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan kesalahan. Mengangkat kepalanya kosong, kapten pos mengawasi Yan kembali dan berkata, ini, memang tampaknya pembakar dupa, apakah ada yang salah? Dengan wajah sedih, bos gendut itu berkata, saya telah meletakkan pembakar dupa ini di sini selama beberapa dekade. Semua orang dapat membantu saya membuktikan bahwa ia membingkai, hanya ingin menjebak saya. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Yang Wei, dan memang, meskipun pembakar dupa ini memang terlihat sedikit berbeda, tetapi pada kenyataannya, meskipun tidak ada yang dapat membuktikan bahwa pembakar dupa ini adalah yang asli, tetapi tidak ada yang juga dapat membuktikan bahwa pembakar dupa ini bukan yang asli. Di bawah perhatian semua orang, Yan kembali, saya terlalu malas untuk menjelaskan, siapa yang pergi ke toko di sebelah dan memindahkan pembakar dupa mereka itu akan menjadi jelas dengan membandingkan. Mendengar kembalinya Yan, kapten penjaga patroli berbalik dan melirik, dan segera. Ada patroli yang dikirim ke toko-toko di sekitarnya dan membawa 2 pembakar dupa. Letakkan 3 pembakar dupa secara berdampingan, semua orang melihat dengan saksama, dan benar-benar tidak mengatakan, sebaliknya, pembakar dupa pemilik paket daging ini adalah yang paling istimewa. Ini berbeda dari pembakar dupa lainnya. Menghadapi ini, bos gemuk itu berkata, semua orang tahu bahwa saya membuat roti daging, jadi tangan saya adalah minyak sepanjang tahun. Setelah bertahun-tahun mengelap mereka secara alami lebih cerah. Dihadapkan dengan penjelasan dari bos yang gemuk itu, semua orang mengangguk dengan penuh pertimbangan. Memang, penjelasan ini dapat dipahami, bahkan jika Yan kembali, dia tidak dapat membantahnya. Yan kembali dan melanjutkan dengan tenang, baiklah, tidak heran kamu berani melakukan hal-hal seperti itu, perasaan. Kefasihanmu sangat bagus, putih bisa dikatakan hitam olehmu. Bos yang bangga memberi Yan pandangan kembali, dan bos gemuk itu berkata, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya memiliki hati nurani yang jelas, dan argumen alami tidak berbahaya. Mengangguk, Yan kembali dan menoleh, dan berkata kepada kapten pos terdepan, sekarang, tuangkan abu dupa dari 3 pembakar dupa ini. Tuangkan abu. Aku tertegun dan melihat kembalinya Yan, walaupun aku tidak tahu mengapa dia melakukannya, tetapi karena dia mengatakannya, pasti ada alasan, dan jangan buru-buru bertanya, lihat dulu lalu bicara. Memikirkan hal itu, kapten pos terdepan mengirimkan gelombang tangan, dan ketiga pos terdepan, mengambil pembakar dupa, membalikkan mulut pembakar dupa terbalik, dan mengguncang lengannya, menuangkan abu dupa. Segera abu dupa dari 3 pembakar dupa dicurahkan dan ditumpuk di atas kotak kayu. Lalu, 3 pos terdepan mundur dan kembali ke tim. Melihat kapten pos terdepan, Yan kembali, sekarang, tolong minta kapten untuk melihat sendiri. Saya yakin, jawabannya sudah jelas. Melihat curiga pada kembalinya Yan, pemimpin patroli berjalan dengan rasa ingin tahu, dan penyelidikan melihat 3 pembakar dupa. Hanya sedikit menyapu, kapten pos terdepan mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dengan marah, dan memandangi bos yang gemuk itu. Menghadapi tatapan marah dari kapten pos terdepan, bos gemuk itu tiba-tiba panik, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu pasti ada bukti yang memberatkannya. Melihat tampang bos yang gendut itu, Yan kembali dengan senyum dingin, lalu berjalan ke 3 pembakar dupa, dan dengan lembut meletakkan ke 3 pembakar dupa, membuka pembakar dupa ke arah semua orang yang melihatnya. Saat berikutnya, ada seruan kegembiraan di tempat kejadian. Penasaran, bos yang gemuk itu juga mengambil beberapa langkah dan memandangi 3 pembakar dupa. Sejauh yang saya bisa lihat, 2 dari 3 pembakar dupa dipindahkan dari toko-toko lain. Interiornya berantakan. Bagian bawah pembakar dupa meninggalkan sejumlah besar abu yang diikat dengan keras. Jika Anda tidak perlu sekop untuk menyekop, Anda tidak dapat mengencangkannya.
Tetapi pedupaan dari restoran pemilik lemak itu halus dan rapi di seluruh dinding pedupaan, dan tidak ada jejak abu dupa. Melihat dinding bagian dalam pembakar dupa sehalus yang baru, keringat bos yang gemuk itu turun seketika. Melihat bos gemuk berkeringat, Yan kembali dengan senyum dingin. Dupa abu adalah abu yang tersisa setelah dupa terbakar, dan dupa itu sendiri terbuat dari rumput dan pohon. Baru saja, di bawah kejutan energi sistem kayu yang dikembalikan oleh Yan, abu dupa dalam pembakar dupa langsung hilang, benar-benar terpisah dari dinding pembakar dupa yang terbuat dari logam. Oleh karena itu, dinding bagian dalam dari pedupaan rumah pemilik lemak tidak akan memiliki abu dupa. Dengan senyum dingin, Yan kembali dan berkata, semua orang di rumah yang memuja kuil, saya percaya ada banyak, saya percaya. Semua orang telah membersihkan pembakar dupa, sekarang semua orang berpikir tentang itu, dinding bagian dalam pembakar dupa yang telah digunakan selama beberapa dekade, haruskah ini masalahnya? Menggelengkan kepalanya dengan datar, bahkan jika tidak ada kuil di rumah, orang yang tidak memiliki pembakar dupa juga tahu bahwa setelah bertahun-tahun, abu dupa pasti akan mengembun di dinding bagian dalam pembakar dupa. Bagaimana itu bisa begitu halus? Dengan panik, bos gemuk itu berkata dengan marah, tidak, saya tidak melakukan apa-apa tadi malam. Saya mencuci pembakar dupa, jadi itu normal untuk tidak mendapatkan abu dupa. Tadi malam, mendengar kata-kata bos gemuk itu, orang banyak. Tiba-tiba ada pertanyaan. Mendengar suara interrogatif ini, Kapten Pos terdepan menoleh dengan tajam dan menunjuk ke seorang manusia, kamu. Keluar, mengapa kamu hanya membuat suara interrogatif? Menghadapi pertanyaan dari Kapten Pos terdepan, seorang lelaki parubaya yang layu berdiri dan berkata dengan keras, ini, tadi malam orang ini pergi ke Yihonglou, bukan di rumah. Mendengar kalimat ini, bos yang gendut itu buru-buru berkata, aku salah ingat, seharusnya malam sebelumnya, ya, itu malam sebelumnya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali dan berkata, jangan buru-buru menjelaskan dulu, sekarang. Tolong lihat Kapten, apakah ini benar-benar pembakar dupa? Selama pidatonya, Yan Guilai mengambil pembakar dupa dan mengarahkannya ke dinding bagian dalam pembakar dupa meskipun itu tidak jelas, tetapi ketika Anda melihat dari dekat, Anda bisa melihat formasi dan garis-garis dalam sekilas, dan menunjukkannya kepada pemimpin patroli. Hah, Ini, melihat deretan garis padat di dinding bagian dalam pembakar dupa, dan garis-garis yang berputar-putar, Kapten Pos terdepan tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi di bawah bimbingan kembalinya Yan, setelah melihatnya sebentar, akhirnya aku melihatnya. Sekilas, jika Anda tidak melihat dari dekat ke mata Anda, garis-garis padat dari garis itu benar-benar terlihat seperti tekstur logam alami. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa teksturnya tidak dibentuk oleh gesekan alami, tetapi memiliki seluk-beluk, diatur dan didistribusikan sesuai dengan aturan dan pesanan tertentu. Biarkan saya melihatnya. Tepat ketika Kapten Pos terdepan ragu-ragu dan tidak bisa memastikan, sebuah suara tua terdengar. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjanggut dan mengerutkan kening, berjalan mendekat. Melihat sosok tua ini, Kapten Patroli tiba-tiba terpesona, membungkuk dengan hormat, dengan kagum berkata, ternyata Tuan Chai ada di sini, tolong. Mengangguk, Tuan Chai juga sopan, dan berjalan ke pembakar dupa, mengambilnya dengan lembut, dan memandang dengan cermat. Setelah hanya beberapa lirikan, mata Tuan Chai melebar tajam, wajahnya tidak bisa dipercaya. Tidak berani untuk acuh tak acuh, ujung jari Tuan Chai menghantam beberapa energi ke dalam pembakar dupa, dan pada saat berikutnya, nyala api hijau naik di pembakar dupa. Melihat pembakar dupa dengan senyuman, Tuan Chai berkata, pembakar dupa jenis apa yang benar-benar omong kosong. Ini jelas merupakan tungku tingkat raja dan bentak. Mendengar kata-kata Tuan Chai, kembalinya Yan tiba-tiba membuka matanya. Harus dikatakan bahwa meskipun ia bermaksud menggunakan caranya sendiri, ia masih berlaku padanya, dan ia yakin bahwa pembakar dupa ini bukan produk biasa. Tapi sungguh berbicara, dia sebenarnya tidak tahu apa pembakar dupa ini, dan dia bahkan tidak tahu apa pangkatnya. Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, ya, ini adalah perapian suci, yang saya berikan kepada dua gadis ini dan menjual mereka untuk mencari nafkah. Menghadapi kembalinya Yan, bos yang gemuk itu cemas dan berkata dengan marah, omong kosong. Anda dicuri dan dijebak, pembakar dupa ini milik saya. Itu milik saya. Melirik bos yang gemuk itu, Master Chai berkata, ini bukan pembakar dupa. Meskipun bentuknya mirip, itu adalah tungku kerajaan. Selama pembicaraan, Tuan Chai menoleh dan menyaksikan Yan kembali, teman kecil ini, karena Anda akan menjual pembakar dupa ini, saya tidak tahu, bisakah itu dijual kepada yang lama. Melihat curiga pada pria tua dengan rambut putih, Yan kembali dan berkata, ini hanya perapian merah tingkat rendah. Kenapa kau selalu di sini? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Master Nai Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak jatuhnya negara-negara timur, tidak hanya warisan alkimia telah terputus, tetapi juga semua jenis tungku merah tingkat tinggi yang berharga telah hilang. Sambil menghela nafas, Guru Chai melanjutkan, sekarang, banyak murid saya yang hanya bisa selusin orang, berbagi tungku merah. Mendengar kata-kata Guru Chai, Yan kembali untuk mengetahui bahwa ternyata orang tua ini ternyata adalah instruktur Akademi Aoki.
Setelah memikirkannya, Yan kembali, tidak masalah karena Anda membutuhkannya, lalu jual kepada Anda toh itu bukan milik saya, lihat saja harganya. Kata-kata kembalinya Yan baru saja jatuh, dan bos gendut itu segera membuka matanya dan menunjuk ke kembalinya Yan, pernahkah Anda mendengar? Apakah semua orang mendengar? Dia hanya berkata, bagaimanapun, pembakar dupa bukan miliknya. Menutup mulutnya dengan canggung, memang. Yan kembali saat ceroboh dan mengatakan mulutnya terbuka. Tetapi segera, Yan kembali dan tersenyum, apa yang masih kamu perjuangkan? Meskipun pembakar dupa ini pada mulanya milikku, sudah dikirim ke Yafu dan Yaksin olehku. Tentu saja itu bukan milikku. Apa yang salah? Mengangguk-angguk, Tuan Chai berseru, memang, karena barang-barang dikirim itu milik orang lain. Teman-temannya bersemangat tinggi dan dikagumi. Selama pembicaraan, Tuan Chai pergi ke pelukannya, mengeluarkan tiket emas, dan berkata sambil tersenyum, ini 2.000 emas, yang seharusnya memenuhi harga pasar Tungku dan ini, Anda tahu. Setelah menerima tiket emas, Yan kembali ke tangan Yafu dan tersenyum pada Tuan Chai, aku berkata, kamu melihat harganya, bahkan jika kamu hanya memberikannya 1.000, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Menepuk punggung Yan dengan bebas, Tuan Chai berkata, kalau begitu terima kasih teman-teman. Melambaikan tangannya, Yan kembali dan menoleh ke arah Kapten Pos terdepan, dan berkata oke, apakah ada pertanyaan sekarang? Atau, apakah Anda benar-benar percaya bahwa ia membersihkan pembakar dupa tadi malam? Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Kapten Pos mengatakan, sampai hari ini, tidak ada keraguan, bahkan jika dia membersihkan pembakar dupa tadi malam, bagaimana Anda bisa tahu, dan ternyata dia tidak ada di rumah tadi malam. Mendengar Kapten Pos terdepan, bos yang gemuk itu segera panik. Setelah keputusan itu dikonfirmasi, kasus yang melibatkan puluhan ribu emas ini bukan masalah kecil. Bahkan jika dia tidak memakai pangkalan, dia harus duduk selama beberapa dekade. Dengan panik, bos yang gemuk itu berkata dengan cemas, tidak. Tidak, saya akui bahwa kedua roti itu, memang saya memberi mereka makan, saya hanya ingin menggoda mereka. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.